Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Semua sehat ya? Ada yang belum sarapan apa belum? Semua sudah? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Mela Eka, ada? Hadir? Ada, Bu. Iya. Intan Fatma hadir? Hadir, Bu. Latifatus hadir? Latifatus hadir? Masih di toilet, Bu. Oh, masih di belakang. Oke. Sebelum pelajaran Ibu mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena berdoa merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ibu mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memasuki materi, izinkan Ibu untuk menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu mempelajari dan memahami pengertian harga dan jumlah keseimbangan. Kedua, siswa mampu mempelajari dan memahami kurva permintaan dan penawaran. Ketiga, siswa mampu mempelajari pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, siswa mampu mempelajari dan memahami pengertian elastisitas. Tentunya kalian sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan harga? Ada yang belum tahu, Bu? Oh, belum tahu. Oke. Ibu akan menjelaskan ya. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lainnya. Lalu, apa Bu yang dimaksud dengan harga keseimbangan? Harga keseimbangan yaitu suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan. Di dalam harga keseimbangan itu ada beberapa faktor pengaruhnya. Namun di sini Ibu hanya menjelaskan 4 faktor saja. Yang pertama, mohon dicatat ya jika penting. Yang pertama yaitu faktornya tersedianya barang sesuai yang diminta. Kedua, persediaan barang. Ketiga, adanya keseimbangan permintaan. Dan yang terakhir, adanya kesamaan jumlah. Harga keseimbangan itu sendiri mempunyai nama lain yaitu equilibrium pitch. Di dalam harga keseimbangan bukan hanya faktor saja, tetapi ada peranan penting dan fungsi. Di sini Ibu akan menjelaskan fungsi dari harga keseimbangan di dalam perekonomian. Yang pertama, menampilkan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memberikan stimulus pada pengusaha agar mempunyai motivasi. Yang terakhir, membantu penjual dalam menentukan penawaran. Sampai di sini, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Jika belum, Bu. Jika belum, Ibu lanjut ya. Yaitu kurva permintaan dan penawaran. Dua kurva ini sangat digunakan loh dalam bidang ekonomi. Kedua kurva ini menggambarkan antara penjual dan pembeli, serta hubungan antara harga dan jumlah barang yang ada di pasar. Keduanya itu saling membutuhkan ya. Kurva permintaan itu sendiri yaitu grafik yang menggambarkan menggambarkan harga dan jumlah komoditas yang akan dibeli oleh konsumen. Sedangkan kurva penawaran yaitu garis lengkung yang menggambarkan variabel satu ke variabel lainnya. Kurva penawaran itu sendiri mempunyai prinsip, yaitu jika harga barang naik, maka jumlah penawaran yang ditawarkan juga ikut naik. Sebaliknya, jika barang yang ditawarkan itu
turun, maka jika harga itu turun, maka jumlah yang ditawarkan juga ikut turun. Materi selanjutnya yaitu pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Di sini apa pergeseran kurva permintaan dan penawaran itu disebabkan oleh jumlah barang yang diminta, meskipun harga yang berlaku itu tetap. Pergeseran kurva permintaan itu mempunyai rumus, yaitu P sama dengan A dikurangi BH. P itu sendiri adalah harga barang, A adalah angka konstanta, B adalah koefisien kecenderungan, dan H adalah jumlah barang. Rumusnya mohon dicatat ya. Nah, selanjutnya yaitu pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran di sini itu disebabkan oleh dua faktor. Faktornya yang pertama adalah harga barang itu sendiri dan tingkat pendapatan. Nah, di situ Ibu sudah menjelaskan ya, itu bisa kalian lihat pergeseran kurva penawaran. Grafiknya ya, mohon dilihat. Yaitu menjelaskan jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah sehingga kurva bergeser ke kanan. Dan jika harga turun, maka jumlah penawaran akan berkurang dan kurva akan bergeser ke kiri. Itu faktor penyebab perubahannya itu ada biaya produksi, teknologi, harapan keuntungan, harapan kenaikan harga. Selanjutnya yaitu pengertian elastisitas. Ada yang tahu apa sih elastisitas itu? Ada yang tahu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke, Ibu akan jelaskan. Elastisitas itu suatu perbandingan perubahan proporsional dari variabel satu ke variabel lainnya. Elastisitas itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, elastisitas harga. Elastisitas harga adalah perubahan jumlah barang yang diminati terhadap harga barang itu sendiri. Contohnya yaitu ketika toko pizza menaikkan harga makanannya, maka pembeli akan lebih membeli makanan ke tempat toko pizza lainnya dengan harga yang murah. Itu mengartikan bahwa produk mudah digantikan dan memiliki elastisitas harga yang tinggi. Selanjutnya yaitu elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan itu ada beberapa faktor pengaruhnya. Yang pertama yaitu selera harga konsumen. Yang kedua, faktornya yaitu harga barang substitusi maksudnya, di mana barang pengganti tersebut dapat menggantikan fungsi barang lainnya dengan sempurna. Misalnya beras atau jagung bisa merupakan kebutuhan pokok ya, bisa diganti dengan roti yang sama-sama bisa mengganjal atau mengenyangkan perut kita. Nah, apa Bu pengertian elastisitas pendapatan? Elastisitas pendapatan itu perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari perubahan dalam pendapatan. Nah, di sini selain faktornya tadi kan selera konsumen, terus harga barang substitusi, terus ada yang tahu? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke. Ada lagi faktornya itu harga jual barang. Harga jual barang ini di sini tuh merupakan mempunyai pengaruh besar gitu pada elastisitas pendapatan. Apalagi bila proporsional barang tersebut terbatas dan merupakan barang kebutuhan pokok. Tentu saja akan mempengaruhi harga nilai jualnya. Contohnya yang kemarin adalah harga minyak ya. Semakin stok minyak itu sedikit, maka harga yang dikeluarkan pemerintah itu semakin melambung tinggi. Tapi alhamdulillah hari ini harga minyak sudah mulai turun. Sudah stabil ya. Oke.
Yang terakhir itu adalah harga pelengkap faktornya. Harga pelengkap yang dimaksud harga pelengkap di sini adalah penggunaan harus bersama agar bisa digunakan. Bila barang tersebut berdiri sendiri, maka tidak bisa digunakan. Contohnya apa? Yaitu saat kita membeli motor. Membeli motor saja itu belum cukup. Kita harus membelikan apa? Bensinnya agar apa? Agar motor itu bisa berjalan. Selanjutnya yaitu contohnya saat kita membeli sikat gigi. Percuma cuma membeli sikat gigi kalau tidak ada pasta giginya. Jadinya kalau kita membeli apa? Sikat gigi harus sama dengan pasta gigi. Contoh lagi yaitu kita membeli handphone. Kalau cuma membeli handphone saja itu kayaknya kurang puas ya. Berarti kita harus membeli kuota internet agar bisa digunakan browsing, membuka IG, WhatsApp, dan lain-lain. Oke, yang terakhir yaitu elastisitas silang. Elastisitas silang di sini itu mengukur besar kepekaan permintaan suatu barang jika harga kian berubah. Nah, dari penjelasan di atas ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas bisa ditanyakan sekarang. Saya mau bertanya, Bu. Iya, silahkan. Siapa namanya? Mela Eka, Bu. Iya, apa pertanyaannya? Apa saja yang menyebabkan kurva penawaran itu bergeser ke atas ya, Bu? Itu apa ya? Itu ada beberapa faktor pengaruhnya tadi. Yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri ya. Dan yang kedua adalah tingkat pendapatannya. Kadang kan nggak mesti ya tingkat pendapatan itu, kadang banyak, kadang sedikit kan gitu. Ada lagi? Saya mau bertanya, Bu. Iya, siapa? Siapa ini yang mau bertanya? Nama saya Intan Fatmasari. Iya. Saya ingin bertanya, apa rumus pergeseran kurva permintaan? Tadi Ibu sudah menjelaskan ya, apa tidak menyimak? Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Rumusnya adalah P sama dengan A dikurangi BI. P itu sendiri biasa dikatakan dengan harga barang. Dan A adalah angka konstanta, B adalah koefisien kecenderungan, dan H adalah jumlah barang. Sudah dicatat, Mbak? Sudah, Bu. Oke. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Jika tidak, kita mereview ya mata pelajaran hari ini, yaitu apa tadi? Menjelaskan tentang apa? Harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu nama lainnya apa tadi? Equilibrium pitch. Di dalam harga keseimbangan itu ada berapa faktor? Ada berapa, Mbak? Ada 4. Yang pertama adalah persediaan barang itu sendiri, persediaan barang, keseimbangan permintaan, dan adanya kesamaan jumlah. Lalu, apa? Kurva permintaan dan penawaran. Selanjutnya, pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Itu tadi rumusnya ya, P sama dengan A dikurangi BI. Selanjutnya, pengertian elastisitas. Di elastisitas itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, elastisitas harga, pendapatan, dan silang. Oke, sebelumnya Ibu terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu bisa mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasannya kurang baik. Sebelum Ibu akhiri,
ada sedikit pesan motivasi dari ibu, yaitu tetap semangat. Jadikanlah setiap pertemuan adalah pembelajaran, karena masa depan adalah milik mereka yang mampu menyiapkannya jauh-jauh hari. Jangan lupa belajar setiap hari ya. Oke, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Salam